Pemilu di Indonesia telah dilaksanakan dalam 3 era pemerintahan, yaitu pada era parlementer, Orde Baru, dan Reformasi. Pemilu 1955 adalah pemilu pertama yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia, tepat 10 tahun setelah proklamasi kemerdekaan. Pada awalnya, amanat penyelenggaraan pemilu sudah ditetapkan pada tahun 1946 atau setahun setelah kemerdekaan Indonesia melalui Maklumat 3 November 1945 yang berisi anjuran tentang pembentukan partai-partai politik karena pada bulan Januari 1946 akan diadakan pemilu. Namun, dikarenakan terjadinya pergolakan di Indonesia pada tahun 1945 sampai 1953, pemilu akhirnya diundur ke tahun 1955. Akhirnya, pada masa Kabinet Wilopo dari PNI, lahirlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilu yang menjadi payung hukum pemilu 1955. Namun, di bawah Kabinet Ahli Sastro Amijoyo, pemilihan secara resmi diumumkan termasuk mengenai tahapan kampanye yang harus dilewati. Pemilu 1955 di Indonesia memang dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu pada 29 September untuk memilih anggota DPR dan pada 15 Desember untuk memilih anggota konstituante. Sistem mional yang digunakan adalah distribusi kursi berdasarkan perolehan suara partai politik dalam setiap daerah pemilihan. Terdapat 16 daerah pemilihan yang membagi Indonesia pada saat itu. Pemilu 1955 menjadi sorotan dengan lebih dari 30 partai politik, organisasi massa, dan calon perorangan yang berpartisipasi, menggambarkan landasan politik Indonesia pada masa itu dengan mewakili beragam aliran politik, kepentingan sosial. Para peserta menciptakan panggung politik yang dinamis dengan penuh tantangan, memberikan gambaran komprehensif tentang keberagaman politik pada era tersebut. Dengan mengamati grafik perolehan suara dan kursi pasca pemilu 1955, terungkap peta politik yang menarik. Partai-partai utama seperti PNI, Masyumi, NU, dan PKI muncul sebagai pemenang yang dominan, membawa bersama basis massa yang kuat dan ideologi yang berbeda. Keberhasilan masing-masing partai ini mencerminkan kompleksitas dinamika politik pada periode tersebut, di mana persaingan ideologis dan kepentingan massa memainkan peran sentral dalam membentuk wajah politik pasca pemilu. Pemilu 1955 yang membawa lahirnya sistem multipartai di Indonesia menjadi tonggak penting dalam mencerminkan keragaman politik negara ini. Meski demikian, keberagaman ini membawa tantangan yang tidak dapat dihindari. Krisis politik segera melanda, menyulitkan stabilitas pemerintahan, pergantian kabinet, konflik antara presiden dan parlemen, serta pemberontakan regional menjadi elemen-elemen kompleks yang merumitkan upaya membentuk pemerintahan yang kokoh. Demokrasi sebagai pondasi sistem politik diuji seiring dengan dinamika politik yang semakin kompleks. Pergolakan politik menjadi sebuah kenyataan yang harus dihadapi, menempatkan tekanan ekstra pada pilar-pilar demokrasi yang baru dibangun. Kesulitan dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan politik dan stabilitas pemerintahan menjadi tantangan yang harus diatasi. Dalam konteks ini, pemilu 1955 bukan hanya menciptakan sistem multipartai, tetapi juga membuka pintu bagi sejumlah masalah politik yang memerlukan solusi yang matang dan cermat. Keberanian untuk menghadapi krisis bersama dengan kemampuan memahami dan mengatasi kompleksitas politik menjadi kunci untuk menjaga fondasi demokrasi yang baru bangun agar tetap kuat dan relevan. Oleh karena itu, keputusan Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959 bukan hanya mengguncang arena politik Indonesia, tetapi juga menyulut perdebatan yang berkepanjangan mengenai arah dan sifat demokrasi dalam konteks negara yang sedang berkembang ini. Sekian video narasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, pengucapan, dan lain-lain. Saya Atila Fernando. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita